Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Suci Wilianti, NIM B1B1230039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, dosen pengampu Bapak Alfa Briansyah SIP MIP. Di sini laporan praktikum terkait analisis transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, studi kasus Desa Muaro Sebapo. Nah, di sini langsung pada latar belakang. Pengelolaan keuangan desa itu merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terutama di tingkat desa. Karena apa? Karena suatu keberhasilan desa dalam mengelola keuangannya itu berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Nah, dalam hal ini terdapat 3 hal yang menjadi prinsip di sini. Yang pertama, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi ini memastikan bahwa dalam mengelola keuangan desa itu dapat diakses oleh masyarakat. Nah, akuntabilitas ini mengenai penggunaan anggaran keuangan desa bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Lalu partisipasi, ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini saya mengambil lokasi pada Desa Muaro Sebapo, yang mana ini juga merupakan salah satu desa yang menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan keuangan desanya. Nah, dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat seperti BPD, Badan Permusyawaratan Desa, Ketua RT, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan juga pemuda-pemuda desa, ini juga membantu berusaha untuk menciptakan dalam mengelola keuangan desanya yang transparansi dan akuntabel. Nah, dengan penelitian ini kita nanti akan melihat sejauh mana prinsip-prinsip ini diterapkan dan dampak terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Muaro Sebapo ini. Nah, di sini ada 3 rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama itu bagaimana penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Muaro Sebapo. Yang kedua, sejauh mana akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Muaro Sebapo. Lalu yang ketiga, itu bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Muaro Sebapo ini. Yang mana dengan rumusan masalah ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip dalam pengelolaan uang di Desa Muaro Sebapo, lalu mengevaluasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Muaro Sebapo, dan menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola keuangan desa di Muaro Sebapo. Nah, pembahasan itu dalam penelitian ini menganalisis keuangan desa di Muaro Sebapo ini itu dengan fokus pada tiga prinsip ini tadi. Yang pertama transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi. Yang mana hasil penelitian ini diperoleh dengan dilakukan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, yang pertama dalam aspek transparansi. Nah, Desa Muaro Sebapo ini juga telah berupaya menyediakan informasi penggunaan anggaran itu melalui papan informasi dan website. Nah, namun sayangnya papan informasi ini seringkali tidak terawat dan sulit dipahami. Nah, pada saat saya melihat lokasi, saya melihat di desanya bahwa papan informasi pada saat ini itu sedang rusak. Dan ini menjadi keterbatasan akses masyarakat untuk mengetahui hal ini. Lalu website ini tidak diperbarui secara berkala. Nah, ini juga membuat akses bagi masyarakat itu terbatas. Lalu yang kedua itu terkait akuntabilitas. Nah, bendahara desa ini menyusun laporan dalam mengelola keuangan desa yang kemudian nanti akan diserahkan ke kecamatan. Nah, meskipun laporan ini dapat diakses oleh masyarakat, namun banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.
Karena apa tadi? Ya karena di sini seperti yang pertama tadi, papan informasinya tidak terawat, sehingga ini menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait hal ini. Kemudian selain itu, audit tahunan oleh Badan Inspektorat dilakukan, tetapi masyarakat merasa kurang terlibat dalam evaluasi hasil audit ini. Kemudian juga menciptakan antara pengelolaan masyarakat, itu menciptakan jarak di antaranya. Kemudian yang ketiga, itu dalam hal partisipasi masyarakat. Nah, masyarakat desa itu ada namanya musyawarah desa atau musdes. Nah, ini menjadi penting untuk dalam sebuah pengambilan keputusan. Masyarakat termasuk juga BPD itu dengan tokoh-tokoh lokal aktif berdiskusi. Namun juga terdapat tantangan dalam keterwakilannya, terutama bagi perempuan dan kelompok yang keterbatasan akses informasi. Nah, ini menunjukkan bahwa perlunya upaya yang lebih untuk meningkatkan inklusi dalam proses pengambilan keputusan ini. Nah, secara keseluruhan di sini, Desa Muara Sembako itu telah berupaya melakukan untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi. Namun, masih terdapat tantangan-tantangan yang perlu diatasi, yang mana untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa ini. Selanjutnya, pada pembahasan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih transparansi itu. Nah, transparansi itu merupakan salah satu aspek penting dalam mengelola keuangan desa. Karena apa? Karena dengan transparansi itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama halnya di sini dalam pengelolaan dana desa, dan juga dapat mendorong partisipasi aktif mereka melalui proses pembangunan. Nah, di Desa Muara Sembako ini juga telah berusaha dalam upaya menerapkan transparansi ini, dilakukan dengan penyediaan papan informasi dan juga website. Namun terdapat masalah yang perlu diatasi untuk menciptakan dalam mencapai tingkat transparansi yang optimal. Nah, salah satu tantangan utama itu yang mana tadi kondisi papan informasi yang saat ini sedang tidak terawat dan rusak. Yang mana pada saat ini, saat dicek pada lokasi itu memang papan informasi saat ini sedang mengalami kerusakan. Sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi terbaru mengenai penggunaan anggaran. Nah, selain itu juga format penyampaian informasi itu seringkali tidak jelas dan sulit dipahami oleh warga, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan. Nah, itu tentunya menghambat mereka dalam memahami informasi yang ada. Nah, di sisi lain, website desa yang seharusnya menjadi sumber informasi yang lebih lengkap dan lebih mudah diakses melalui website ini juga mengalami kendala. Website ini yang mana tidak diperbarui secara rutin dan tidak berfungsi dengan baik, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses informasi yang diperlukan. Ketidakaktifan website ini itu mengurangi potensi pemanfaatan teknologi yang mana itu sebagai alat untuk meningkatkan transparansi. Namun sayangnya di sini kurang dimanfaatkan. Nah, untuk mengatasi berbagai masalah ini penting untuk pemerintah desanya ini melakukan pemeliharaan dan perbaikan. Yang pertama tadi itu terkait papan informasinya, yang mana papan informasi ini sebagai prioritas. Nah, papan informasi ini harus ditempatkan di lokasi yang strategis. Kenapa? Karena ya agar mudah untuk diakses oleh masyarakat. Kemudian, papan informasi ini juga harus diperbarui secara berkala agar data tersebut
sesuai dengan apa yang terjadi gitu, dan juga mudah dipahami. Nah, selain itu terkait website, ini perlu ditingkatkan dan diperbarui, dan juga pemanfaatan teknologi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan website ini perlu ditingkatkan, menunjuk seorang petugas yang mana ini bertanggung jawab untuk memperbarui website ini secara rutin, sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan ini dapat mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan. Nah, informasi dalam website ini harus mencakup rincian penggunaan anggaran, kemudian juga laporan kegiatan, dan informasi penting lainnya yang relevan dengan masyarakat pada saat ini. Kemudian juga sosialisasi yang lebih aktif dan berkala tentang penggunaan anggaran ini yang perlu dilakukan juga. Pemerintah desa itu dapat atau bisa mengadakan pertemuan rutin atau forum diskusi yang melibatkan masyarakatnya, di mana mereka dapat menyampaikan berbagai pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan terkait penggunaan anggaran desa ini. Nah, melalui kegiatan ini nantinya, di mana itu masyarakat akan lebih memahami alokasi dana dan dapat berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan anggaran desa ini. Nah, dengan langkah-langkah ini diharapkan transparansi dalam pengelolaan penggunaan dana desa di Muara Sembako ini itu dapat meningkat dan juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa. Karena transparansi yang baik itu juga akan mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana desa memang untuk kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien. Lanjut pada pembahasan yang kedua, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Nah, akuntabilitas ini juga aspek penting lainnya dalam pengelolaan keuangan desa ini, yang mana setiap penggunaan dana desa ini dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, di Desa Muara Sembako ini, laporan pertanggungjawaban keuangannya itu dilakukan secara rutin dengan laporan bulanan dari bendaharanya, dari bendahara desa yang disampaikan kepada kecamatan dan masyarakat. Nah, namun di sini untuk meningkatkan akuntabilitas ini, laporan tersebut itu disajikan lebih tingkat lagi dengan cara lebih transparan dan mudah dipahami. Masyarakat harus diberikan akses untuk melihat rincian penggunaan anggaran dan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Inspektorat ini, yang mana masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana desa digunakan untuk apa dan juga apakah penggunaan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati. Pemerintah desa juga perlu membangun sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat ini, seperti mungkin membentuk kelompok pemantau yang terdiri dari warga untuk mengawasi penggunaan anggaran ini, yang mana dengan adanya pengawasan ini nantinya diharapkan penyalahgunaan anggaran ini dapat diminimalisir dan masyarakat akan percaya bahwa dana desa memang digunakan untuk kepentingan bersama. Nah, lalu yang ketiga di sini partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa ini. Nah, sebelum itu kita harus ketahui juga apa sih partisipasi masyarakat itu. Nah, partisipasi masyarakat itu merupakan sebuah kunci atau sebuah elemen dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif. Nah, di Desa Muara Sembako ini, upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan itu terkait penggunaan anggaran telah dilakukan dengan yang namanya musdes. Musdes itu musyawarah desa. Nah, dalam setiap musdes itu BPD, Badan Permusyawaratan Desa, dan juga bersama dengan ketua RT, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan juga tokoh masyarakat lainnya itu turut serta untuk memastikan semua suara itu didengar.
Nah, namun meskipun ada upaya tersebut, partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi. Banyak warga yang masih kurang terlibat atau tidak memiliki informasi yang cukup untuk berkontribusi secara aktif. Nah, oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi dan juga seperti mengadakan forum diskusi yang mana itu sering menyediakan informasi yang jelas mengenai agenda Musdes, musyawarah desa, dalam rencana penggunaan anggaran desa ini. Selain itu juga pemerintah dapat memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini. Nah, misalnya itu melalui platform digital. Nah, untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat atau melakukan survei terkait kebutuhan dan prioritas pembangunan desanya. Nah, dengan cara ini ya masyarakat lebih mudah untuk memberikan pendapat dan saran mereka. Nah, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat ini, pengelolaan keuangan desa itu akan lebih menjadi transparan dan akuntabel. Karena apa? Karena masyarakat merasa terlibat aktif juga dalam proses pengambilan keputusan dan akan memiliki rasa tanggung jawab juga terhadap proses pembangunan desa, sehingga mendorong penggunaan dana desa yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, baik, itulah pembahasan terkait analisis transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, studi kasus Desa Muaro Sebapo. Di sini dapat ditarik kesimpulan yang mana pengelolaan keuangan desa yang transparan, partisipasi, dan akuntabel ini merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, di Desa Muara Sebapo ini, meskipun telah ada upaya untuk melibatkan masyarakat yang mana tadi melalui Musdes, musyawarah desa, dan penyediaan informasi anggaran, ini tetap masih dapat tantangan yang perlu diatasi. Papan informasi yang kurang terawat, website yang tidak diperbarui. Nah, ini menyebabkan kurang optimalnya dan menjadi hambatan dalam akses informasi. Dan juga untuk meningkatkan transparansi, pemerintah desa perlu memperbaiki sarana komunikasi dan memastikan masyarakat melalui forum diskusi dan memanfaatkan teknologi itu akan mendorong keterlibatan aktif warga dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, akuntabilitas itu tadi juga harus diperkuat dalam pengawasan penggunaan desanya dengan menyajikan laporan keuangan yang mana transparansi dan melibatkan masyarakat dalam pengawasannya. Nah, dengan langkah-langkah ini diharapkan pengelolaan keuangan desa di Muara Sebapo ini dapat menjadi lebih baik dan membangun kepercayaan masyarakat dan juga memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif untuk kepentingan bersama. Hal ini akan berkontribusi dalam terciptakannya desa dan sejahtera dan juga berdaya saing. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait laporan Pratikum, analisis transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, studi kasus di Desa Muara Sebapo. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.